Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Samarinda, kegegeran terjadi saat seorang pria tercebur dari jembatan Mahkota 2. Kasus COVID-19 di Kabupaten Berau merangkak naik. Kini korban yang terpapar sudah puluhan orang. Seekor kukang di Samarinda dievakuasi petugas damkar setelah terjebak di dalam mobil. Kasus COVID-19 di Kabupaten Berau merangkak naik. Dinas Kesehatan mencatat penderita COVID-19 yang kini dirawat sebanyak 37 pasien. Pasien-pasien ini tersebar di 8 kecamatan dari 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Pulau Derawan menjadi daerah tertinggi dengan jumlah penderita sebanyak 14 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Garna Sudarsono memastikan, pasien COVID-19 ini sebagian besar belum disuntik vaksin dosis ketiga atau booster. Ditegaskannya bahwa seluruh pasien kini menjalani perawatan secara mandiri. Dengan kenaikan kasus yang sekarang ini, bahwa pertama yang kita sampaikan bahwa kasus ini hampir merata di semua kecamatan. Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, ada sudah 8 kecamatan yang terindikasi ada kasus. Walaupun bervariasi, tetap dengan redap yang lebih banyak ya. Kemudian dia ada Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, yang posisi penderitanya di Tanjung Batu. Sementara ini laporan yang sampai ke kami bahwa kalau untuk vaksin kedua rata-rata sudah dilakukan oleh penderita, sudah melakukan vaksin kedua. Cuma beberapa klinik belum melakukan booster ya. Oke. Berarti memang yang terpapar ini rata-rata yang belum booster, Pak ya? Belum booster. Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk tidak panik. Warga pun diminta untuk tetap disiplin menerapkan prokes saat di luar rumah dan menghindari kerumunan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Aktivitas tambang batubara di Jalan Utama Teluk Bayur, Labanan, Kabupaten Berau inilah yang meresahkan keluarga pelajar dan mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMKB. Penambangan batubara yang mengakibatkan longsor jalanan. Mereka resah karena aktivitas tersebut dilakukan hingga ke tepi jalan utama. Para mahasiswa khawatir kondisi ini akan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengancam keberlangsungan jalan. Untuk menghindari kejadian buruk, KPMKB meminta tanah yang sudah digali dikembalikan. Mereka mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika tanah galian tersebut tidak dikembalikan ke tempat asalnya. Kami sudah menyuarakan terkait bagaimana mahasiswa mengkritisi fasilitas umum yang hampir ambruk tadi. Artinya kami pun dalam waktu dekat, kalaupun tidak ada respon dengan cepat, maka mahasiswa Berau yang ada di Samarinda akan menggelar unjuk rasa untuk mempertanyakan hal tersebut. Ya kalau kita lihat sih sangat bahaya. Artinya ketika tidak diminta-minta dan ketika di waktu-waktu akan terjadi longsor, bahu jalan akan rubuh dan itu akan sangat membahayakan para pengguna jalan.
Mereka sudah memberi ancaman, namun KPMKB masih memberikan waktu kepada pengusaha tambang untuk menimbun galian tersebut agar keamanan pengguna jalan terjamin dan ancaman kerusakan jalan dapat dihindari. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. ...105 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM-PKH digraduasi atau dinyatakan berdaya. Itu artinya 105 keluarga ini tidak berhak menerima bantuan karena sudah sanggup memenuhi kebutuhan hidup tanpa menerima bantuan dari pemerintah. Koordinator Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga Kantor Dinas Sosial Kabupaten Berau Slamet Haryadi menyatakan, graduasi diberikan setelah warga yang sebelumnya menjadi penerima kini sudah memiliki usaha. Langkah selanjutnya adalah mengubah data penerima agar bantuan tersebut tepat sasaran. Sesuai dengan aturan dari kementerian, graduasi itu hanya boleh dilakukan jika si KPM-PKH ini telah memiliki usaha. Artinya adalah ketika dia untuk keluar dari bantuan, dia telah memiliki penghasilan yang bisa digunakan untuk menyuplai kebutuhan sehari-harinya, termasuk dalam kebutuhan itu adalah kebutuhan pembayaran iuran BPJS-nya dan sebagainya. Nah, karena itu sangat, kalau dari kami sih sangat penting sekali karena dari sekian penerima yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS itu masih banyak yang belum dapat bantuan. Bantuan ini kan anggarannya terbatas. Jadi dengan mereka keluar dari bantuan akan memberi kesempatan pada keluarga miskin lainnya yang belum mendapat bantuan. Dengan berkurangnya jumlah penerima, maka di tahun 2023 ini jumlah penerima bantuan menjadi 3.224 keluarga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ibu Salma.